Matius pasal 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Matius pasal 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Pada saat itu orang Farisi dan Saduki datang kepada Tuhan. Ia meminta Tuhan supaya menunjukkan tanda dari surga kepada mereka. Tapi Tuhan berkata menegur mereka, "Rupa langit kamu tahu,
Kalau langit merah, kamu bilang cerah. Kalau pagi hari langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tapi tanda zaman tidak. Saudara, seseorang yang mengerti tanda zaman, hari ini saya percaya mereka akan berjuang sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab waktunya sudah semakin singkat. Tapi ada banyak orang-orang yang hari ini menyia-nyiakan waktunya dengan segala kenikmatan dunia. Mereka tidak fokus kepada kerajaan surga. Mereka tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan inilah yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang tertinggal. Nah, orang Farisi dan Saduki seperti demikian. Ia tidak tahu bahwa tanda waktunya sudah semakin singkat. Harusnya ia begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi ternyata tidak dilakukannya. Jadi barang siapa tidak melakukannya, dia disamakan dengan orang Farisi dan orang Saduki yang tidak akan mengerti tentang tanda, tentang perumpamaan. Tapi dikatakan kepada mereka hanya diberikan tanda Nabi Yunus, itu yang mereka ketahui sesuai dengan kitab suci yang mereka tahu. Tapi mereka tidak ngerti tentang tanda-tanda zaman. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada saat itu Yesus berkata menegur kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-murid mulai berbisik-bisik dan berkata, apakah yang dimaksud ragi itu, bahwa kita di sini tidak membawa roti. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran murid-murid, sehingga dia berkata, mengapa kamu bicara soal roti? Tidakkah kamu melihat 5 roti 2 ekor ikan? Berapa banyak yang makan dan berapa banyak sisanya? Dan juga ketika 7 roti dikumpulkan, itu bisa memberi makan 4.000 orang. Nah, jadi kalau bicara tentang roti, seharusnya tidak itu ada di pikiran mereka para murid. Tapi pengajaran daripada ahli Taurat dan orang Farisi, itu yang harus mereka waspada begitu. Karena ajaran mereka hanya diberikan untuk kepentingannya sendiri, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Pengakuan Petrus. Pada saat itu Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tapi Yesus mulai bertanya kepada Simon Petrus, tetapi apa katamu, siapakah aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudara, berbahagialah saudara yang bisa percaya, mengaku, beriman, dan bahkan berjuang untuk terus mengikuti Yesus. Karena bukan kita, tapi Tuhan, Dia yang melayakkan dan memperkenankan kita untuk kita mengenal pribadinya. Sehingga Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasinya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kau mengikatkan diri di bumi ini untuk melayani Dia, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu yang akan diikat di surga. Itu yang akan dicatat di surga, bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan, bahwa pelayanan kita rajin, semangat, sungguh-sungguh, itu yang akan diperhitungkan di surga. Itu yang akan mengikatkan diri kita dengan surga. Tetapi kalau hari ini kita melepaskan diri dari segala komunitas rohani, tidak melayani, tidak ibadah, saudara marah, kecewa, kepahitan, ikatan saudara yang di surga itu bisa terlepas. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Saudara yang mengenal Tuhan secara pribadi, saudara akan menjadi orang yang kuat dan teguh. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Yesus katakan sebelum ia mati di kayu salib, sebelum ia mengalami penderitaan dan aniaya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sebetulnya baik ya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi Tuhan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu teguran yang keras ya buat Petrus. Bagaimana Petrus dikatakan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan untuk dinyatakan melalui kematian Yesus yang menyelamatkan semua umat manusia.
Mari saudara hiduplah sepadan dengan Injil. Jalankan saja kehidupan saudara seperti apa yang dikatakan oleh Injil. Karena Tuhan berkata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya begini, mau datang kepada Tuhan dalam keadaan pusing dan sakit, akhirnya gak datang sama Tuhan. Nah, itu namanya menyelamatkan nyawanya. Atau demi supaya selamat pada saat kerusuhan ia mulai menyangkali Yesus. Itu juga yang akan membuat mereka binasa karena mereka menyangkali Yesus. Maka dikatakan, apa artinya mempunyai seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Sia-sia ya saudara, karena orang ketika dipanggil Tuhan tidak membawa apa-apa. Jadi sedikit pun yang akan diusahakannya tidak dibawa. Jadi oleh karena itu inilah yang kita akan bawa, hati sebagai hamba yang mau dan rela diproses, dibentuk dan disempurnakan. Di dalam Yeremia 30 ayat 21, siapa yang berani mendekat kepadaku dengan mempertaruhkan nyawanya, maka ia akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Berjuang sungguh-sungguh saudara, carilah Tuhan. Dan percayalah tidak pernah sia-sia kita mencari Tuhan. Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Ada janji kehidupan bukan hanya di surga, di bumi. Tuhan memberkati. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan kerajaannya. Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita sehingga kita hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu yang dimaksud daripada pembacaan ini. Firman Tuhan ini kekal, saudara. Jadi apa yang disampaikan pada zaman para rasul dengan saat ini itu masih berlaku. Dan terus bertekun dan lakukanlah, percayalah, persekutuan ibadahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati.